قل عمل برز من قلب زاهد ما قل عمل برز min qalbi zahidin, amal yang berasal dari hati yang zuhud tidak dapat dianggap sedikit. Wala kathura amalun baraza min qalbi raghib, dan amal yang berasal dari hati yang penuh dengan ketamakan, kerakusan, keduniaan tidak dapat dianggap banyak. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau ulangi malih, amalan itu dilihat banyaknya atau sedikitnya itu tergantung isi hatinya orang yang beramal. Kalau isi hatinya ini dia tidak butuh dunia, maka sedikit amal nilainya banyak. Dunia itu nopo contohnya, nggak ingin disanjung, nggak ingin dipuji, nggak ingin diwahkan, nggak butuh apa-apa, nggak butuh disorot masyarakat, nggak butuh dipuja-puji masyarakat, nggak ingin dilem. Itu diantara contoh dunia. Dan ini menunjukkan benar-benar ada keikhlasan yang tinggi, walaupun itu amalin apa sedikit, makola. Tapi sebaliknya, kalau ada orang nih seandainya amalin banyak, to'ate banyak, tapi kalau hatinya masih punya sifat tamak dengan kedudukan, masih punya sifat tamak, ingin disanjung, ingin dilem, ingin diwahkan, ingin diviralkan, pengen, pokoknya urusan dunia, maka tidak punya bobot di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ini semuanya perlu kita garis bawahi, jikalau ini berkaitan dengan pribadi kita masing-masing. Tapi kalau untuk mensyiarkan Islam ini sakit, bukan sekedar wah. Dewa sambutan kemarin, sambutan yang bukan sekali nopo wah, tapi nopo wah, karena syiar jamaah, syiar majelis taklim, syiar tabligh akbar, syiar fastabiqul istibaq. Beda antara menyaingi atau persaingan, itu beda. Kalau menyaingi atau persaingan, membuat persaingan, itu namanya penyakit hati. Tapi kalau ingin bersama-sama maju ke depan, ini namanya istibaq, dan itu anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu sholat jamaah tarawih itu tidak ada, cuma kali Kanjeng Nabi itu cuma 3 malam kalau nggak salah. Malam pertama Kanjeng Nabi sholat diikuti oleh beberapa sahabat, malam kedua tambah kata, malam ketiga masjidnya full, malam keempat Kanjeng Nabi nggak keluar. Kenapa nggak keluar? Takut kalau tarawih itu hukumnya wajib, sehingga memberatkan umat. Lah, kapan adanya tarawih sampai sekarang itu
lihat kok sholat tarawih di kita kurang apa? Kurang kompak. Gak guys, ayo dikumpulkan jadi satu. Yang laki-laki dipimpin oleh sahabat Ubay bin Ka'ab, yang perempuan dipimpin oleh sahabat Tamim Ad-Dari. Semenjak itu adanya yang namanya sholat tarawih secara berjamaah, dan kelihatan dan tampak viralnya dan tampak syiarnya. Terus apa kaitannya dengan ini? Kalau ini kembali kepada niatnya masing-masing. Jadi jangan salah paham kalau majelis taklim tambah syaku berarti riak kabeh belum. Riak itu urusannya nopo hati. Kalau seandainya di mana-mana ada tabligh akbar, di mana-mana peringatan sholawat kanjeng Nabi, di mana-mana, kita jangan sampai memvonis seseorang, karena urusan hati itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan berkah manfaat, amin ya rabbal alamin. Setelah sahabat Umar bin Khattab ini meninggal dunia, dilanjutkan oleh sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan melihat masjidnya niku makmur, masjid jadi memakmurkan masjid dan meramaikan masjid mushola ini penting para rawuh. Jadi jangan sekedar fokus kita niki membenahi fisik saja, tapi rohaniahnya juga nopo dibenahi. Dalam beberapa tahun itu berjalan kali satu keluarga ngelencet, ngelencet, di tengah jalan itu giling-giling balik. Si kita ya giling mana ya? Bulan Robi kan liburan biasanya. Niku singgah di salah satu masjid. Masjid ini besarnya luar biasa. Wah, apa ya? Wah, tenang wong. Wah. Tapi saya masuk kok ampang. Paham ampang? Ampang niku nopo? Nopo ku ampang niku kurang bumbu. Boten rasane. Biasa nih, nek masjid niku jenengan mlebeti niku suasane gak pengen metu Pak. Pengen taat ibadah niki kapan metu. Oh padahal niku masjid nopo? Itu kok niku perasaan kula nopo perasaan sedaya metu. Artinya apa? Artinya rohaniah yang ada di dalam masjid mushola itu tidak cukup dengan kita memberikan fasilitas nopo fisik, tapi juga dipancing dengan sholawatan, dipancing dengan nopo zikir, dipancing dengan rotibul ada, dipancing dengan wirdul latih, dipancing dengan piringan apa nggih niku nanti nomor 100 niku nggih. Tapi ya udah penting lah. Mudah-mudahan berkah manfaat, amin ya rabbal alamin. Pun nggih, terus kita kembali kondisikan hati kita ketika kita punya target untuk beramal. Kalau hati ini betul-betul di dalamnya ada kualitas berupa ikhlas, maka ini penentu banyaknya nilai amal, walaupun amalnya sedikit. Dikutip dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raka'atan min qalbin zahid, hanya 2 rakaat saja. Jangan bayangin sholat 2 rakaat itu kira-kira berapa menit? 5 mungkin atau 7 menit? Kebanyakan 5 menit. Raka'atan min rajulin zahidin qalbuh, kalau yang melakukan itu orangnya zuhud, gak pengen dilirik orang, gak pengen disayang
kefilalan di pandangan apa? Masyarakat. Afdalu indallah, lebih utama di sisi Allah min ibadatil muta'abbidina ila akhir zaman, lebih utama daripada ibadah wong ahli ibadah sampai hari kiamat kalau hati mereka masih punya sifat tamak tentang urusan dunia. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan sekali lagi penting kita untuk membersihkan hati. Oleh sebab itu ilmu itu ada dua, ada ilmu zahir, ada ilmu batin. Ilmu zahir semua orang mampu. Ilmu zahir semua orang mampu. Ilmu fikih namanya ilmu zahir. Ilmu-ilmu yang ada, ilmu zahir artinya mampu. Orang yang baik juga bisa, orang yang jelek pun juga bisa. Bahkan sempat saya dengar orang-orang musyrik zaman dahulu niku akeh sing hafal Quran. Wong kafir hafal Quran. Soalnya Quran ini kan bisa dibaca, bisa dihafal. Jadi setiap orang bisa membaca. Kadang-kadang di luar sana ada orang-orang ini, orang-orang musyrik kafir belajar Sahih Bukhari. Ya hafal. Belajar Sahih Muslim. Ya hafal, tapi tujuannya untuk merusak Islam. Ini ilmu zahir. Tapi kalau ilmu batin tidak ada yang mampu kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah. Lah ilmu batin itu apa? Ilmu ngurusin masalah apa? Hati, ngurusin masalah hati. Ada ayat bunyinya wa thiyabaka fatahhir. Surat Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, artinya bersihkan pakaianmu. Al-Imam Abul Hasan Syadili niki napa pemilih thariqah Syadiliyah. Naminipun Imam Abul Hasan Syadili gadai santri namanya Imam Abul Abbas Al-Mursi, gurunya Imam Hikam. Jadi dekat. Imam Ibnu Athaillah niki gurunya Imam Abul Abbas Al-Mursi, gurunya lagi Imam Abul Hasan Syadili. Itu yang memegang silnya Imam Abul Hasan Syadili. Kadang-kadang itu Pak Kiai itu Pak, kadang-kadang itu manfaat, kadang-kadang hanya di kitabnya. Putranya bukan terus cuma kitabnya manfaat. Ada sebagian Kiai ini pun bukan gede karangan, cuma putranya soleh. Ada sebagian Kiai itu putranya bukan sakit nerusake, bukan gede tinggalan kitab, cuma santri ini ngalim. Imam Abul Hasan Syadili sirnya beliau diturunkan kepada santrinya namanya Imam Abul Abbas Al-Mursi. Ditanya, wahai Imam, kenapa anda tidak mengarang kitab? Kata beliau, aku mengarang santri. Mengarang apa? Tapi unik lagi, Habib Abdullah Haddad pengarang Latibul Haddad ini tiga-tiganya ada. Putra ini ngalim-ngalim, santri ini ngalim-ngalim, kitab ini manfaat. Jangan kali kula sing pundi. Mudah-mudahan sedoyonya amin. Ceritanya tadi diaturake tujuannya apa? Ora kok ngono iki maksudnya ngono. Tinggal kita sekarang, kira-kira nanti kita meninggal dunia, kita memberikan manfaat yang mana? Mudah-mudahan putra kita soleh dan solehah, ilmu kita manfaat, harta kita manfaat. Imam Abul Hasan Syadili itu berangan-angan tentang ini firman wa thiyabaka fatahhir. Maksudnya nopo ini bersihkan pakaian. Kalau urusan pakaian kenapa dicantumkan di dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran kan isinya kan hal-hal sing nopo sing unik, nopo hal-hal sing berkaitan tentang hal-hal yang syariat gitu. Kenapa urusan pakaian kok dibersihkan? Tidur mimpi ketemu dengan Nabi Muhammad SAW.
masalah tambah jauh kalian Allah. Kalau ada masalah-masalah dekati Allah, bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW, insya Allah dapat petunjuk. Mimpi kepanggih kalih kanjeng Nabi, tanya ya Rasulullah, nopo maksudnya wathiyabaka fatahir? Dijawab, nadhif thiyabaka minad danas ya'tika minallahil madad min kulli nafas. Yang dimaksud itu, wahai Abul Hasan, pakaian dalam. Maksudnya pakaian dalam, hati bersihkan pakaian dalammu, artinya hati. Nanti kamu akan mendapatkan anugerah dari Allah setiap nafas, bukan setiap jam, setiap nafas. Kalau kita mau membersihkan namanya hati. Mudah-mudahan berkat majelis taklim, berkat sholawat, berkat zikir bersama-sama, mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah, hati kita dijernihkan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk menghasilkan hati yang jernih, oleh ulama disebutkan 3 perkara. Dicatat atau diingat agar hati kita ini bersih, artinya mudah untuk digunakan ibadah dan taat. 1, jangan sekali-kali mengkonsumsi makanan kecuali yang halal. Ta'amul halal, makanan yang halal, yunadzifil jinan, bisa membersihkan hati. Hati-hati kalau kita punya proyek, hati-hati kalau punya perusahaan, hati-hati kalau punya pupuk, hati-hati kalau punya bisnis. Ya, jangan sekali-kali hasilnya itu menjadi hasil yang haram, karena khianat, karena menipu, karena transaksi yang tidak sesuai dengan syariat. Itu kalau nanti hal yang haram masuk ke dalam hati, maka na'udzubillah, sulit untuk digunakan ibadah. Bahkan kata ulama, al-malu tasarruful mali min haitsu dakhlu. Harta ini nek jenengan pengen ngerti sing barokah, delok kegunaane. Nek harta ini dari pintu yang haram, kontoan angin. Kalau harta ini penghasilannya dari yang haram, pasti masuk ke haram. Terus kemarin contohnya itu, ono kerang, ingat masih contohnya? Kalau saya malih, ada orang nih Pak, jualan susu, tapi dicampuri dengan air. Nonton itu bener apa salah? Salah. Susu murni jangan dicampuri air. Dicampuri apa? Air biar tambah kata. Ditulis susu murni, padahal bukan murni. Ya bener warnanya putih, cuma rasanya apa? Itu. Laku habis, pulang-pulang bawa sekantong uang. Pulang naik perahu, di tengah-tengah laut tiba-tiba ada kerang ngambil kantongnya tadi. Apa bahasanya? Nyopet. Diambil ini Pak, subhanallah. Kok kerang ini membuka kantongnya, uangnya ini dilemparkan ke laut. Kok karena kok ngerti model orangnya dari jauh berpikir subhanallah, yang datang yang dari air kembali ke oh iya, berarti sini cemplung lagi, berarti hasilnya sempurna air, dari air kembali ke air. Itu sekedar pengingat saja. Makanya tolong kalau kita ngasih rezeki kepada istri anak kita,
wajib sing napa halal, hindari hal-hal sing halal. Masyayikh kami itu kadang-kadang cerita ngeten, dahulu para istri itu kalau suaminya mau keluar nyari rezeki dikasih mauidhah hasanah dulu, diceramai, betul diingatkan, bapak ngapunten nggih, ngapunten bapak sing hati-hati nggih bapak, kami sabar nggak makan sehari semalam, hanya di dunia nggak apa-apa, tapi kami nggak sabar nanti di akhirat masuk ke dalam neraka. Perempuan zaman dahulu sama gini sami katanya. Napa Allah sampeyan mawon semoga Allah sampeyan. Kalau kalian jenengan sebagai suami ingat harus hati-hati, apalagi zaman sekarang. Hindari hal-hal yang berkaitan tentang riba, hindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, niku hindari, niku membuat hati ini tambah nopo gelap. Pertama, ta'amul halal, usahakan makannya sing halal. Yang kedua, napa niku suhbatus salihin, untuk membuat hati ini menjadi bersih, kemudian hati ini akan mendatangkan sifat-sifat ingkang sae, kumpul kalih tiang-tiang ingkang sae. Niku mujarab. Manjalas jalas, orang itu tergantung dengan teman duduknya. Jikalau teman duduknya niku ahli majelis, pasti dia akan tertarik menjadi ahli majelis. Sebaliknya, kalau temannya niku ahli napa niki? Ahli maksiat, maka lama kelamaan akan terjerumus kepada kemaksiatan. Pahami? Terus kumpul dengan orang-orang soleh. Niki hati kita ini lama kelamaan akan nopo? Tambah nopo? Tambah soleh, tambah nopo? Tambah sae. Mudah-mudahan amin. Yang ketiga, biasakan ingat mati. Tadakkur kudumil ajali fi ayyi lahzah. Ingat bahwa mati ini mboten terjadwal. Ingat lagi, punten ibu-ibu Pak Razi almarhumah yang kemarin kita doakan di Masjid Nabawitul Islah. Saat ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berikhtiar untuk mendoakan semoga sehat walafiat, tapi Allah Ta'ala berkehendak lain, karena ajal itu yang menentukan adalah Allah. Sinten naminipun?